Ada beberapa orang juga yang senang tidur itu megang titit atau megang burungnya dia. Jadi dia punya kenyamanan sendiri, bisa bikin enak, bisa bikin dia itu ketiduran gitu. Kayak dia bisa rileks aja kalau tidur sembari megang burungnya dia. Itu ada beberapa orang seperti itu, ya. Jadi ini yang saya bilang ini bisa mengurangi stres, stres saat tidur gitu, ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Kanita. Hai kalian, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube aku. Selamat bulan Mei, ini adalah bulan kebahagiaan. Sekaligus menyedihkan guys, karena udah dekat dengan kematian. So, ini adalah bulan lahir aku. Jadi aku akan berulang tahun di tanggal-tanggal di dalam bulan ini ya. Jadi, aku akan harus mengingat kematian ya. Apa yang masih belum aku capai, apa yang belum aku dapatkan gitu ya. Kok aku jadi melo sih? Aku langsung kayak mengingat kematian, oke. So, aku akan berbahagia karena akhirnya aku menginjak usia 30 bulan ini. Gila, kayak yang lagi viral di TikTok, 30, aku belum punya rumah, belum punya mobil, rumah masih ngontrak. Usia 30, aku belum punya anak, teman-teman aku udah punya anak, bahkan udah sampai SD, dan aku masih seperti ini di usia 30. So, aku akan berusaha menjadi versi terbaik menurut aku untuk diriku sendiri ya. Nah, jadi aku nggak akan membanding-bandingkan, dari dulu aku nggak pernah membanding-bandingkan, karena teman-teman aku yang nikah pun bilang, Nita, kamu selama kamu masih bahagia, selama kamu masih senang seperti ini, kamu nikmati aja karena di kehidupan pernikahan itu berbeda. Tapi dari kampung juga bicaranya gini, kapan kamu nikah usia 30? Udah tua gini segala macam, lihat teman-temanmu nggak malu apa segala macam. Jadi ada dari kanan dari teman-teman aku yang support, dari kiri ada keluarga yang kayak, ayo kapan nikah? Gak usah nikah dulu, aku udah merasakan gitu. Tapi aku nggak menyalahkan pernikahan, semua itu kayaknya dari komitmen. Tapi namanya juga jodoh ya, belum datang, belum waktunya. Aku percaya bahwa jodoh itu akan ada pada waktunya. Pernikahan, kematian, semua itu udah ada yang ngatur ya. Dan kalau mau dibilang berusaha, aku juga berusaha, aku juga main dating app, aku juga mencari-cari. Tapi ya namanya juga belum nemu, ya gimana dong? Ya gitulah ya. Nah, so di video kali ini aku akan memberi ke kalian, balik aja ke topik ya, sesuai dengan judul aku akan balik ke topik. Nah, teman-teman, di video kali ini uh, aku akan memberitahu ke kalian manfaat tidur tanpa celana dalam bagi para cowok ya. Jadi cowok-cowok ini tolong kumpul dan dengar baik-baik, simak. Tapi kalau seandainya kalian di tempat umum tolong pakai headset karena ini agak sensitif. Tapi kalau kalian di kamar, matikan lampu dan dengerin suara saya. Nggak apa-apa kalau kalian nggak mau lihat wajahku, kalian boleh matikan, terus kalian dengerin aja deh di samping gitu ya. Taruh HP di samping, terus kalian dengerin suara-suara yang nggak jelas ini. Tapi aku berusaha untuk memberikan informasi ke kalian ya. Nah, manfaat pertama kalau cowok itu nggak tidur nggak pakai celana dalam, yang pertama adalah meningkatkan kualitas tidur. Jadi, kenapa bisa meningkatkan kualitas tidur? Karena bentuk celana dalam cowok, apalagi cowok-cowok yang tidak memperhatikan celana dalamnya, asal beli atau pakai yang dibeli istri atau pakai yang dibeli kakak atau pakai yang dibeli seorang ibu gitu ya. Jadi dia tidak memperhatikan nih kayak kenyamanannya gitu ya. Jadi dia akan memakai aja celana dalam itu. So, ada yang ketat, ada yang pas, kan namanya dibeliin orang kan ada nggak sesuai ukuran, ada yang ketat, ada bentuknya gimana, dan bentuk-bentuk celana dalam cowok itu kan ada yang bentuk celana seperti celana short gitu ya, yang karetnya tebal, keras gitu, dan sempit banget. Nah, itu kan bisa kayak karena ketat itu bikin gak nyaman kan, apalagi dibawa tidur gitu. Jadi itu akan mengurangi kualitas tidur. Jadi so, dengan kalian tidur tanpa memakai celana dalam itu bisa meningkatkan kualitas tidur kalian. Terus yang kedua adalah burung tidak kepanasan, ya. Nah, kenapa burung tidak kepanasan? Manfaatnya untuk apa? Relate-nya adalah ke kualitas sperma gitu ya. Jadi kenapa laki-laki itu dilarang untuk sauna berpanas-panasan? Karena dengan kualitas panas tertentu itu bisa membunuh sperma dari laki-laki. So makanya hanya suhu-suhu ruangan aja yang hangat itu untuk
memperbaiki kualitas ya. Jadi untuk meningkatkan, untuk menghasilkan kualitas-kualitas yang bagus. Jadi dia hanya butuh suhu-suhu yang nggak terlalu panas gitu. Nah, ya balik lagi yang tadi saya bilang ya, sama seperti poin yang pertama. Kalau misalnya kalian menggunakan celana dalam yang ketat, itu kan efeknya juga panas ya. Selain nggak nyaman, itu juga bikin panas, keringatan gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah celana dalam yang jarang dicuci. Kalau kalian udah tidur, apalagi laki-laki yang udah tua-tua, yang udah malas ngurus diri gitu kan ya. Ya udah tidur-tidur aja gitu pakai celana dalam berhari-hari. Bahkan ini ya ada mereka tuh pakai celana dalam 1 untuk 3-4 hari nggak diganti. Jadi baju luarnya aja yang diganti, baju dalamnya nggak diganti. Nah itu bayangin aja ya baunya kayak gimana, ya. Udah keringat di situ, sisa-sisa sperma di situ, sisa pipis di situ. Ya udah bayangin aja baunya, baunya tuh sebau apa, pasti itu bikin gak nyaman, ya. Jadi pakaian dalam yang jarang dicuci terus dipakai setiap hari, mending dibuka aja deh pas waktu tidur. Oke. Biar kalian tuh nyaman, kayak enak aja gitu. Jadi dengan kalian nggak pakai aja itu bisa mengurangi bau kan. Jadi mending nggak usah dipakai gitu ya. Terus yang kelima adalah mengurangi stres. Kenapa saya bilang mengurangi stres ya? Balik lagi, perempuan itu bisa banyak mengeluarkan stres ya. Caranya mengeluarkan stres. Perempuan itu bisa vokal, bisa ngomong, bisa curhat. Kalau laki-laki itu kayaknya gengsi-gengsian ya untuk curhat gitu. Terus larinya kemana? Pasti ke diri sendiri. Terus yang kedua, mengurangi stres faktornya karena apa? Karena ada orang yang tidur tuh kayak senang banget main udel ya. Aku tuh punya ponaan yang kalau tidur dia senang banget megang udel. Atau ada teman saya juga senang banget megang udel gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang senang banget tidur pegang udel, jadi kayak kenyamanan sendiri gitu. Nah, terus bahkan ada beberapa orang juga yang senang tidur itu megang titit atau megang burungnya dia. Jadi dia punya kenyamanan sendiri, bisa bikin enak, bisa bikin dia itu ketiduran gitu. Kayak dia bisa rileks aja kalau tidur sembari megang burungnya dia. Itu ada beberapa orang seperti itu ya. Jadi ini yang saya bilang ini bisa mengurangi stres saat tidur gitu. Ya, manfaat inilah yang bisa aku sebutkan sehingga aku bisa menyarankan kalian untuk tidur nggak boleh pakai celana dalam, ya. Tapi ingat, kamar kalian harus bersih, kamar kalian harus tertutup, ya. Tidur sendiri harus tertutup, jangan sampai ada yang masuk gitu ya. Terus jangan sampai ada tikus-tikusnya, awas aja kegigit itu, udah nggak jarang dibersihin, terus kegigit gimana? Hilanglah itu belalainya, ya. Kayak gitu ya guys. Jadi itu aja yang bisa aku share ke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. So, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you and bye-bye. Thank you udah nonton sampai akhir video. Bye-bye guys.